Salam, salam jumpa kembali dalam channel Sekolah Kehidupan. Sekolah yang tidak ada pernah tamat-tamatnya ini, karena dalam kehidupan kita belajar, dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih kepada semua rekan pejuang kehidupan yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, share, bahkan menonton video ini sampai dengan selesai, sehingga channel ini bisa tetap eksis ya, bisa tetap terus berkembang untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, dan memberikan pelajaran-pelajaran kehidupan bagi kita semua. Nah, pada hari ini ada sebuah budaya di negeri Jepang ya. Jadi budaya itu namanya harakiri. Harakiri itu adalah di mana seseorang menancapkan pisau di sebelah kiri perutnya, lantas menariknya ke sebelah kanan. Nah, budaya ini itu adalah sebuah budaya di mana ketika seorang menganggap atau merasa gagal dalam melakukan tugas, maka dia akan melakukan suatu budaya ya yang bernama harakiri tersebut. Nah, setelah saya banyak membaca, banyak mempelajari mengapa orang Jepang melakukan budaya harakiri ini tadi, itu adalah sebagai satu bentuk bahwa mereka mengembangkan budaya malu. Nah, ya, budaya malu artinya apa? Artinya mereka lebih baik mati daripada menanggung malu, ya, karena kegagalan, karena kesalahan, karena kelalaian, ya. Intinya itu adalah sebagai salah satu bentuk budaya malu yang mereka kembangkan di dalam bangsa mereka. Nah, makanya bangsa Jepang itu kalau di dalam dunia teknologi ya, dunia otomotif, elektronik, kita bisa lihat ya, mulai dari kendaraan roda 2, roda 4 ya, elektronik juga ya, itu banyak produk-produk Jepang. Artinya mereka menjadi satu bangsa yang maju ya, maju dalam hal teknologi dan otomotif ya. Karena apa? Karena mereka mengembangkan budaya malu ini tadi. Nah, ada firman Tuhan yang berkata di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan, apapun segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Ya, karenanya kita tidak boleh hidup berpangku tangan, tidak boleh hidup mengharapkan belas kasihan orang, ya, tidak boleh hidup nebeng, tidak boleh hidup bermalas-malasan. Kita semua harus jadi pekerja keras, ya. Kembangkan budaya malu ini tadi, ya. Kita malu kalau kita bermalas-malasan, kita malu kalau kita hanya mengharapkan belas kasihan orang atau minta tolong sama keluarga atau sama orang tua. Kita kembangkan budaya malu ini supaya apa? Supaya kita menjadi orang sukses, orang hebat. Mengapa kita harus mengembangkan budaya malu ini? Karena kalau kita hidup bermalas-malasan, kita hidup mengharapkan belas kasihan orang, ya, kita hidup nebeng, nompang, ya, atau menjadi parasit sama orang, itu sama dengan kita melecehkan Tuhan. Ya, karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita ya secara sehat, ya, dengan tangan, kaki, mata semua, ya, bahkan dengan otak yang sehat, ya. Jadi kalau kita hidup mengharapkan belas kasihan orang, itu sama dengan kita melecehkan Tuhan. Dan Tuhan tidak senang sama orang-orang yang melecehkan Dia, ya. Jadi kalau kita sudah diberikan Tuhan kedua belah tangan kita, kaki kita, badan yang sehat, mata yang sehat, pendengaran yang sehat, otak yang sehat, mari ya, segala sesuatu yang kita jumpai untuk kita kerjakan, kita kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, ya. Kembangkan budaya malu, ya. Kita malu kalau kita
hidup meminta-minta. Kita malu kalau hidup mengharapkan belas kasihan orang. Kita malu apalagi menjadi parasit, ya, numpang sama orang, numpang makan, numpang tidur, ya kan, pokoknya menjadi parasit. Nah, ada hal yang luar biasa dari budaya yang dikembangkan oleh suku Jepang, yaitu harakiri itu tadi, bahwa mereka lebih baik mati daripada pulang gagal, lebih baik mati daripada malu. Nah, ya, ini berlaku ya dari zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang itu mungkin bentuknya adalah mengundurkan diri. Karenanya kita tidak heran ketika melihat ada kaisar di Jepang mengundurkan diri, atau ada pejabat-pejabatnya mengundurkan diri. Itu adalah salah satu bentuk budaya malu yang mereka kembangkan, ya. Itu yang mereka lakukan, ya, sebagai seorang kepala, sebagai seorang pimpinan, mungkin katakanlah perdana menteri, ya, mungkin katakanlah menteri-menteri, pejabat-pejabat negara. Ketika mereka gagal, ya, sekalipun kegagalan itu bukan disebabkan oleh dirinya, mungkin kegagalan itu disebabkan oleh anak buahnya, tetapi sebagai pimpinan, ya, dia malu, karenanya dia mengundurkan diri. Kalau zaman dulu bangsa Jepang itu, dia melakukan budaya harakiri, ya, tancapkan pisau di sebelah kiri, tarik ke kanan, bunuh diri. Nah, kalau zaman sekarang budaya itu masih ada, tetapi tidak langsung bunuh diri, mereka mengundurkan diri, ya. Ada pepatah berkata, tidak pernah ada anak buah yang salah, ya, tetap kepala, ya, yang salah, ya. Jadi ketika kita menjadi seorang pimpinan, ya, seorang kepala, ya, ketika ada anak buah yang salah, bukan anak buah yang dipersalahkan, ya, tetapi apa tanggung jawab kita, ya, sebagai bentuk tanggung jawab, apa tindakan kita sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalan departemen atau sebuah institusi yang kita pimpin, bukan justru menyalah-nyalahkan anggota. Ada banyak sekarang kita lihat di TV, ya, koruptor ditangkap, ya kan, sudahlah mereka gagal dalam menjalankan tugas, malah ngotot mau mempertahankan jabatan, ya. Kemarin ada dirilis oleh KPK, ya, oknum, ketika KPK ngasih jumpa pers, dia langsung komplain gitu loh. Nah, itu tidak baik, ya. Mari kita belajar kembangkan budaya malu, ya, seperti orang Jepang, mereka kembangkan budaya malu. Akhirnya kita lihat Jepang sekarang terdepan, ya, dalam teknologi, ya, dalam otomotif, yang mereka menguasai pasaran dunia. Karena apa? Karena ada budaya malu itu tadi, ya. Karena ada budaya malu itu tadi. Ya, firman Tuhan berkata, ya, segala sesuatu yang dijumpai tangan kita untuk kita kerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Demikianlah pelajaran kehidupan kali ini. Mari kita kembangkan budaya malu supaya kita menjadi orang yang terdepan di kemudian hari. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Salam.